Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyediakan segala kehidupan yang baik, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami akan mengawali hari yang baru dengan kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setiap manusia yang dilahirkan, yang keluar dari seorang wanita, membuktikan kita ini adalah ciptaan yang terbatas. Terbatas dalam banyak hal. Salah satunya adalah hidup kita itu termakan oleh usia. Kita tidak dapat menyangkal bahwa dalam usia yang dipercayakan kepada kita, ada banyak kesulitan-kesulitan sebagai bentuk proses pendewasaan di dalam Kristus. Ada banyak hal kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada banyak soalan yang membutuhkan banyak jawaban-jawaban dalam hidup kita ini. Ada hal-hal yang sulit dipahami dan sulit dimengerti. Ada hal-hal yang memang sulit kita pahami di dalam perjalanan hidup kita ada di dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam kesulitan-kesulitan itu, pemazmur menyampaikan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Nah, di dalam situasi dan keadaan sulit, kita membutuhkan campur tangan, kita membutuhkan pertolongan. Yang saya maksud pertolongan itu adalah tentu satu oknum yang melebihi kekuatan kita, yang keberadaannya melebihi daripada kekuatan kita. Dan di dalam kekristenan, hanya Tuhanlah yang memiliki kekuatan itu. Karenanya saat pemazmur katakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, maka sebenarnya sedang mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita. Saat kesulitan melanda hidup kita, pertolongan kita adalah hanya dalam nama Tuhan. Dan kita bisa konfirmasi bagian-bagian ini. Di dalam kitab Injil, kita dapati banyak perjalanan-perjalanan yang sulit. Dan di dalam ranah kesulitan-kesulitan itulah, maka kita membutuhkan pertolongan. Pengalaman pemazmur cukup memprihatinkan. Tetapi di dalam keadaan memprihatinkan itu, pemazmur tidak melupakan Tuhan. Karena dia tahu persis bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Sekali lagi di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita mendapati bagaimana orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak memiliki kekuatan. Semuanya mereka berduyun-duyun, berbondong, sepakat tanpa sebuah komando. Secara otomatis mereka mendatangi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu dialah sumber pertolongan itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang mengkonfirmasi tentang pertolongan ini. Orang pintar, orang kuat, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpangkat, dan seterusnya. Tetapi di atas kesemuanya itu tidak ada satupun yang dapat menolong, menjamin pertolongan kita itu nikmati. Hanya satu, yaitu di dalam Tuhan, sumber pertolongan kita. Sekali lagi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita terus mengkonfirmasi kebenaran ini dalam segala kesulitan yang kita alami, karena Tuhan sumber pertolongan yang sejati. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.